Jadi mungkin bisa terus jaga kesehatan dengan cara olahraga terus, olahraga rutin seminggu 3 kali untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan persendian. Salah satunya yaitu penyakit autoimun rheumatoid arthritis atau rematik. Saya menganggapnya bahwasanya penyakit rheumatoid arthritis ini belum semua orang mengenal. Dan mungkin apa sih penyakit ini, dan dapat dikatakan rematik doang, kayak sepele banget gitu kan. Nah, kalau sebelum ke masuk fungsinya, saya udah seneng banget kalau dengan di Lupit Media seperti ini itu teman-teman tahu bahwasanya penyakit rheumatoid arthritis ini sangat berbahaya sekali. Halo Tribuner, jumpa lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan kali ini di studio Tribun Jatim Network telah hadir narasumber yaitu Kak Mufid dan Kak Yunchen. Ya, mereka ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ya Kak ya. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, dan Kak Mufid dan Kak Yunchen ini merupakan mahasiswa yang berhasil menciptakan alat pendeteksi dini penyakit rematik melalui kuku ya Kak ya? Bener banget. Wah, mungkin bisa diceritakan Kak, idenya tuh didapat dari mana kira-kira sih? Oke, jadi awalnya tuh kita ingin mengikuti yang namanya program kreativitas mahasiswa tahun 2024, tahun ini kan ya? Tahun ini berarti ya? Ya, bener banget. Tapi kita udah nyusun judulnya itu dari tahun 2023 akhir, tepatnya bulan Desember. Kami ingin memberikan sebuah inovasi yang terbaru di bidang kesehatan tentunya, karena udah banyak banget kan inovasi di non bidang kesehatan. Nah, kami ingin masuk di peluang itu, dan akhirnya saya menghubungi teman saya ini Yunchen yang dari basicnya ilmu kesehatan. Ada nggak sih penyakit yang dapat dideteksi melalui kuku? Dan akhirnya dapat saran bahwa penyakit rheumatoid arthritis itu bisa dideteksi dini melalui kuku, seperti itu. Oke, dan latar belakang Kak Mufid ini dari teknik ya? Ya. Kak Yunchen ini dari kesehatan. Iya, Nah, keperawatan. terus keperawatan ya Iya. khususnya. Nah, ketemunya tuh gimana kira-kira? Untuk ketemu waktu pengerjaannya atau gimana nggak? Jadi kita udah ada planning jadwal. Waktu itu kan juga liburan semester kan. Nanti kita kayak nge-push banget, seminggu bisa 4 kali kita ngelembur di kayak kafe-kafe. Dan setelah masuk pun kita dapat pendanaan minimal banget seminggu 2 kali. Kita ambil hari Jumat sama Sabtu, karena minggunya buat teman-teman rehat healing dulu seperti itu. Jadi waktu dua hari itu dalam seminggu kita maksimalin banget. Jadi kayak benar-benar nyita waktu kayak kelemburan seperti itu Kak. Karena ada target yang harus dicapai. Kenapa memilih penyakit rematik gitu Kak untuk PKM-nya Kakak sendiri? Mungkin aku sedikit cerita nanti tambahin Kak Yunchen ya. Jadi nggak semua orang kan tahu tentang penyakit rheumatoid arthritis tentunya. Dan prevalensi penyakit ini tuh di Indonesia banyak banget Kak. Prevalensinya, penyebarannya banyak banget. Namun gimana Kak, kayak indikasi awalnya tuh ambigu banget ya? Iya. Ambigunya seperti apa kira-kira? Soalnya kan rheumatoid arthritis atau biasa disebut rematik sama orang-orang awam. Nah, itu penyakit autoimun yang menyerang pada persendian. Nah, jadi untuk gejala awalnya itu mungkin general. Jadi kayak penyakit-penyakit biasa pada umumnya, kayak pusing, nggak enak badan, penurunan berat badan. Berarti rematik ini ada gejala-gejalanya ya? Iya. Yang tadi kayak pusing Iya, gitu ya. betul. Oke, terus deteksi dininya kira-kira seperti apa? Oh ini aku terkena rematik tuh gitu. Bisa dilihat dengan mata telanjang nggak sih kira-kira? Mungkin biasanya sering sakit sendi, terutama di daerah persendian, di daerah tangan. Apalagi nanti kalau udah parah, biasanya akan membentuk benjolan di area persendian tangan. Oh, persendian. Iya, jadi itu yang visualisasi mata yang udah parah gitu. Oh, yang udah parah itu Iya, berarti kan. ada benjolan-benjolan Iya. di jari-jari tangan Iya, di sela-sela betul. gini ya, di tengah-tengahnya itu ya. Iya. Oke, dan kita balik lagi ke itu ya, kemana? Ke alat pendeteksi. Nah, itu prosesnya membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Untuk proses pengolahan datanya sendiri itu sangat cepat Kak. Nggak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit Ya, berarti? karena emang udah dilengkapi dengan berbagai database. Ada sampel kuku yang berlubang, sampel kuku yang benar-benar semuanya kena penyakit. Di situ 5 Oh, berarti indikasi. itu ada 5 indikasi, sudah ada sampelnya Bener, masing-masing bener berarti banget. ya? Jadi nanti machine learning-nya itu mengolah seperti kuku saya dimasukin ke alatnya, namanya itu Shedra.
Smart Early Detection Rheumatoid Arthritis. Ketika foto kuku saya udah diambil sama alat kami, maka ditransfer ke MATLAB. Nah, di situ akan diolah menggunakan image processing dan machine learning. Nah, kuku saya tadi itu dicocokin nggak dengan database yang ada. Kan sebelumnya udah ada tuh yang kayak kuku berlubang tuh kayak gimana, kuku tekstur kasar tuh kayak gimana. Dan selain itu kita juga dapat melihat nilai tekstur dari kuku kita melalui RGB, red, green, blue. Nah, apabila nilai RGB itu di setiap sisi kanan dan kirinya tajam, kayak poinnya yang kiri itu 100, yang kanannya tuh 50. Nah, itu beda-beda berarti. Beda-beda. Semakin tinggi, semakin beda nilainya, berarti semakin tajam nilai teksturnya. Gitu. Jadi kayak kalau nilai stabil 80, 85, 90 itu masih aman lah, masih rata. Kalau di bawah itu berarti kalau yang kiri 100, yang kanannya 50 kan tajam banget tuh Kak. Berarti teksturnya itu sangat kasar. Seimbang gitu ya. Bener banget. Itu cara melihat tekstur gak seimbang tuh gimana? Melalui image processing Kak. Oh, itu nah, tadi. ya, image processing yang udah kami program di laptop kami seperti itu. Mungkin ada contoh gambarannya gak sih Kak, biar Tribuners lebih paham gambaran kuku-kuku yang sehat itu seperti apa, yang terkena rematik mungkin itu seperti kalau apa kuku gitu. sehat bisa di Kak Injen, dan kalau beneran serpian itu seperti ini Kak. Maaf tan tengah ya. Iya. Ya ini beneran serpian kayak gini. Oh itu. Ini beneran serpian. Yang gitu ya. Kalau kuku sehat mungkin di Kak Injen. Iya, keping-pingan gitu Kak. Keping-pingan. Dan di sela-sela di pinggir-pinggir kukunya tuh ini di pinggir-pinggir kukunya ini nggak ada serpian atau bener, goresan ya. gitu. Oke. Dan kayak tekstur mungkin kasarnya, kerapuannya kan nggak bisa dilihat melalui visual ya Kak. Butuh alat kami seperti itu. Nah, tujuan alat kami itu mendeteksi dini agar nantinya apabila si panelis memang terindikasi penyakit ini dapat segera langsung ke rumah sakit. Karena apabila udah masuk rumah sakit, maka dapat ada komplikasi ya Kak. Seperti komplikasi apa Kak? Kayak bisa ke jantung juga, bisa banyak komplikasinya. Jadi harus ada proses tahap lanjut gitu. Ada tahapan lanjutan yang ditangani oleh dokter Dokter gitu secara ya. langsung ya. Oke. Dan kalau saya pribadi ini kukunya seperti apa kalau misalkan Kakak lihat? Mungkin kalau dilihat dari visual mata juga kelihatannya Sehat. Sehat ya. Iya. Oke. Berarti keping-pingan tadi Ya. gitu Iya. kan. Mungkin Kak juga sering olahraga kayaknya ini. Iya. Tapi sedikit itu Kak, sedikit Sebulan sekali olahraga. sedikit apa putih, mungkin kurang darah Kakak. Kurang darah. Anemia. Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak, iya. Soalnya kalau dibanding saya kan pink banget kan ya. Oh ya, pink banget ya. Kalau Iya. saya kurang pink berarti Iya. ya. Kekurangan darah. Mungkin Bisa di backup dengan suplemen. Ya, seperti itu. HB-nya penambah ditingkatin. darah gitu ya. Iya. Iya benar. Nah, lanjut ya Kak ya. Nah, Oke. kalau misalkan ini ide tercipta ini ya Kak ya, ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Misalkan dari proses tahapan awal sampai akhir gitu. Oke, jadi dari idenya saja kita dari bulan 12 itu pun kami nggak fix pakai ide itu. Karena apa? Mungkin kami udah dapat penyakitnya, tapi kami nggak tahu tuh gimana caranya kita tuh dapat mengindikasi awal. Kita nggak tahu apa itu human processing, kita nggak tahu apa itu machine learning, kita tuh nggak tahu apa itu certainty factor. Nah, setelah berjalannya waktu, kami baca jurnal, akhirnya ketemu human processing, machine learning, dan juga certainty factor. Tapi yang perlu diketahui, ini kan bukan PKM yang saya bergengsi ya Kak. Walaupun kami udah dapat rheumatoid arthritis, image processing, machine learning, certainty factor, kita nggak tahu nyusun judulnya tuh kayak gimana. Kayak bener-bener menarik. Nah, akhirnya kami konsultasi dengan Bu Heni. Dosen. Ya, itu memang basicnya di juri nasional yang dari UMM. Kita konsultasi akhirnya dapat judul seperti itu yang namanya Smart Early Detection Rheumatoid Arthritis Tool Berarti pada ini kuku. juga ada dosen pembimbingnya ya Kak Tentunya ya? aja, ya. Oke. Dan ini PKM ini berarti menggunakan biaya pribadi kah atau seperti apa? Ada uang saku? Kalau PKM full biaya dari dana hibah Sibel Mawa. Jadi kami dalam program yang kami jalankan entah itu dari transportasi, AdSense media sosial, dari pembelian komponen, full dari biaya negara. Full berarti dari Ya, biaya negara. Berarti benar kakaknya sekali. nih nggak perlu mengeluarkan Nggak uang perlu ya, sama Kak, ya? sekali. Kira-kira manfaatnya Kak alat ini untuk masyarakat sekitar kira-kira apa? Tentunya kalau saya menganggapnya bahwasanya penyakit rheumatoid arthritis ini belum semua orang mengenal. Dan mungkin apa sih penyakit ini, dan dapat dikatakan rheumatik doang, kayak sepele banget gitu kan. Nah, kalau sebelum masuk fungsinya,
Saya udah seneng banget kalau dengan di Lupit Media seperti ini itu teman-teman tahu bahwasanya penyakit rheumatoid arthritis ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya berarti ya, berbahaya Kak, ya? sekali karena autoimun. Dan kalau untuk segi kebermanfaatan lainnya, nantinya alat kami akan kami gandengkan dengan sebuah perusahaan agar dapat kami upgrade dari segi teknologi dan dapat dikomersialisasikan, dipasarkan. Nah, dengan Kalau begitu untuk saat ini alatnya ada berapa? Berarti cuma satu. satu. Iya, ya, benar cuman banget. satu. Oke, lalu lanjut. Dan dengan dipasarkan, maka semua orang tuh dapat melakukan pengecekan secara awal mengenai penyakit rheumatoid arthritis karena kayaknya mahal ya Kak kalau dari langsung ke rumah sakit itu. Iya, Kira-kira biayanya berapa? Pemeriksaan diagnosis untuk rematik sendiri mungkin di atas 1 juta mungkin. Di atas 1 juta Iya. kalau misalkan kita memeriksa sendiri ya. Kak? Iya. Kalau Benar misalkan banget. pakai alat ini, Under 100 ribuan udah dapat alatnya kok, dan alat kami itu bener-bener menurut saya cakep banget karena modern dan futuristik. futuristik, Iya. Fleksibel juga kan. Fleksibel juga. juga. Terus untuk penggunaan alatnya itu seperti apa kira-kira Kak? Kalau misalkan Tribuners yang ingin beli. Oke, jadi kedepannya itu kami akan memadukannya dengan aplikasi smartphone tentunya, karena kami kan belum masuk ke tahap aplikasi, masih dalam pemrograman. Berarti masih dalam proses pemrograman itu ya? Pemrogramannya udah selesai. Oh sudah. Tapi kalau untuk dipublishkan, dipasarkan, itu kan Masih belum sempurna. masih belum sempurna. Kita kan masih perlu ngoding kan Kak di situ. Jadi nanti kalau harapan kami kalau udah dipasarkan, ketika masuk tangan ke Sedera itu, dan fotonya masuk ke smartphone. Oh gitu. Dan di smartphone itu langsung diolah datanya seperti itu. Itu data-data yang diperlukan nanti apa kira-kira? Tentunya database dari berbagai penyakit kuku, penyakit rheumatoid arthritis. Dan nantinya kami juga ingin mengembangkan lagi enggak cuma penyakit rheumatoid arthritis. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan, inovasi terbaru nanti? Tentunya depannya? penyakit Autoimun lainnya mungkin. Autoimun lainnya ya, gak hanya rematik ya. ya benar banget. Karena autoimunnya juga berbahaya kan. Iya, Bener. berbahaya banget kalau udah parah kan ya. Udah parah Iya. gitu kan. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Kak Mufid dan Kak Yinsen kepada Mungkin Tribuners Kak Injen yang ada di dulu. rumah. Mungkin karena Gen Z sekarang mager-mager kan ya, jarang olahraga, jarang mau aktivitas berat. Jadi mungkin bisa terus jaga kesehatan dengan cara olahraga terus, olahraga rutin seminggu 3 kali untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan persendian. Salah satunya yaitu penyakit autoimun rheumatoid arthritis atau rematik. Udah. Oke, untuk Kak Mufid sendiri. Oke, jadi kalau aku sendiri, karena aku sering banget riset seperti itu, bagi teman-teman yang ingin berinovasi, menciptakan sesuatu, tulis saja di buku catatan, biar nggak lupa tentunya. Karena menurut saya titik paling tinggi bagi teman-teman tuh ketika berhasil menciptakan sebuah inovasi. Karena teman-teman tuh kan dari masyarakat kembali ke masyarakat, seperti itu. Jadi nggak, ilmu pengetahuan itu nggak stuck di teman-teman, namun juga menyebar luas, bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Oke, tapi alat pendeteksi ini kan gak hanya untuk diperuntukkan untuk usia Benar banget. 40 tahun ke atas ya. Benar. Saya baca tuh juga kalau misalkan rematik itu anak muda juga bisa terkena Benar rematik, banget, Kak. berarti bisa dipakai alat pendeteksi ini Memang ya. target kami itu untuk anak, Semua kalangan. Oh, semua ya, kalangan. terutama dewasa muda ya. Iya. Karena kalau udah lansia tuh biasanya masuk fase akut. Iya. Kalau dewasa muda kan masih dini ya Kak. Iya, jadi kalau udah lansia biasanya udah harus tahapannya udah harus ke rumah sakit gitu, Kak. Kalau lansia itu Iya. ya. Berarti ini targetnya yang muda-muda Muda gitu. karena untuk mengindikasi awal, apabila memang udah terindikasi, langsung bawa aja ke rumah sakit biar segera dapat penanganan awal. Mencegah resiko dini. Udah resiko dini itu ya Kak ya. Benar. Oke baik Kak Mufid dan Kak Yinsen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Kak ya. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.